Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ira Merinacer sebagai pemangku mata kuliah Manajemen Bangket. Pada hari ini, saya dan teman-teman saya berkesempatan untuk mempresentasikan sebuah presentasi kami yang berjudul Operation Bangket. Untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, Okta Vilareza. Kepada Okta, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama adalah preparation, yaitu equipment inventory. Pada tahap ini, segala peralatan yang dibutuhkan pada saat event berlangsung dihitung dan dipastikan berapa banyak yang diperlukan pada saat event. Semua peralatan akan dicatat dalam lembar inventory. Semua peralatan akan dicatat dalam lembar inventory yang nantinya akan digunakan sebagai acuan pada saat perhitungan kembali jumlah peralatan yang dipakai setelah event selesai. Yang kedua ada cleaning and polishing. Setelah semua peralatan dicatat dalam lembar inventory, selanjutnya semua peralatan dibersihkan atau cleaning dan dikeringkan kembali atau polishing untuk memastikan kebersihan dan kelayakan dari semua peralatan. Yang ketiga ada banquet room setup. Banquet setup adalah suatu proses pekerjaan dalam penataan alat dan pengaturan ruangan sesuai dengan jenis event sebelum dilakukan proses pelayanan pengaturan banquet setup yang tergantung dengan A. Jenis kegiatan, B. Jumlah tamu, C. Tempat pelaksanaannya, D. Jenis meja dan alat makan yang dipasang setup di atas meja, E. Jenis menu yang akan dihidangkan, F. Jenis pelayanan yang akan digunakan, G. Permintaan khusus dari tamu. Sekian dari saya, kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Okta. Untuk pembacaan selanjutnya akan dibacakan oleh Fadel. Kepada Fadel. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh teman saya. Yang berikutnya yaitu operation. Yang pertama yaitu welcoming until leaving the guest. Yang pertama, saat tamu mulai memasuki ruangan, semua anggota tim berdiri di posisinya masing-masing, menghadap pintu dengan terbit ataupun napkin di lengan kiri. Yang kedua yaitu menyambut tamu saat mereka tiba, membantu mereka saat akan duduk dan memberi napkin kepada mereka, unfolding napkin. Yang ketiga yaitu tergantung pada bagaimana pengantar tempat duduk yang telah disediakan, mereka juga dapat membantu mengantar tamu dan membantu mereka menemukan meja mereka. Setelah itu, server atau waiter memperkenalkan diri. Yang kedua, ada carrying tray, plate, dan glass. Untuk tray, ada beberapa hal yang penting dilakukan, yaitu bawa tray dengan tangan kiri secara horizontal di bawah bagian tengah tray. Jika tray kurang besar, gunakan kedua tangan. Oke. Kemudian, seimbangkan tray setinggi bahu di ujung jari, bukan di lengan bawah Anda. Jika tray di bawah di lengan bawah, ada kemungkinan tray itu akan terbalik. Kemudian, ada plate, pada dasarnya piring dibawa dengan tangan kiri terlepas dari teknik yang digunakan. Adapun service dan kualitas dilakukan dengan tangan kanan, di USD service dilakukan dengan tangan kiri. Kemudian ada dua jenis grip klasik, yaitu overhand dan underhand grip. Adapun seorang waiter dapat membawa piring tunggal, 2 piring, atau 3 piring dengan cara yang canggih di satu tangan. Dan piring panas harus selalu dibawa menggunakan napkin ataupun serbet. Kemudian ada untuk memegang carrying glass, yaitu membawa gelas dengan memegang gagang gelas tanpa menyentuh bagian atas gelas. Jangan pernah memasukkan jari ke dalam gelas karena akan menimbulkan bekas atau tidak turunnya gelas tersebut. Anda bisa membawa 3-5 gelas dengan cara membalikkan gelas dan menyangkutkan kotak kaki dan gelas pada sela jari tangan. Kemudian ada serving and breakout. Yang pertama itu serving. Server atau waiter diinformasikan sebelum dimulai acara apa yang akan disajikan dan kapan. Kemudian ada staff perlu mengkoordinasikan makanan yang sesuai dengan dapur sehingga seluruh meja bisa disajikan dalam satu waktu.
Kemudian harus sering kembali ke meja tamu untuk memeriksa permintaan khusus, pertanyaan atau keluhan untuk isi ulang gelas air, kopi, atau minuman lainnya. Kemudian adapun breakup, yaitu clearing, harus dilakukan dengan cepat dan tidak berisik, dan tidak menumpuk piring di depan tamu. Lalu membersihkan barang-barang di atas tray, membersihkan makanan minuman tamu dari sisi kanan. Kemudian saat membersihkan meja, penting untuk memastikan apakah meja benar-benar sudah bersih atau belum. Kemudian yang terakhir, di antara kursus, pastikan semua item yang terkait dengan pelayanan makanan diambil dari meja seperti piring kosong, gelas, dan silverware yang tidak lagi dibutuhkan, ataupun dirty plate, misalnya dirty plate, dan misalkan apa yang seperti paper, ataupun peralatan yang sudah di-refresh. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Fadel. Untuk pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Jilan. Kepada Jilan, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Fadel. Pouring water. Selalu memperhatikan pada gelas tamu yang airnya sudah sedikit. Jangan biarkan sampai gelas tamu kosong. Tawarkan kepada tamu apakah tamu ingin menambah air minum atau tidak. Pada saat menuangkan air, pastikan napkin di tangan kiri agar tidak terjadinya ketumpahan pada meja tamu, dan jangan sampai water pitcher yang kita bawa sampai terkena dengan bibir gelas tamu. Lalu ada closing. Yang pertama, cleaning and polishing. Saat cleaning, tim akan membersihkan, mengantar linen yang kotor ke laundry dan mengambil linen yang bersih ke housekeeping. Lalu yang terakhir ada memoles peralatan dari steward untuk disimpan ke pantry. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Jilan. Untuk pembacaan materi terakhir akan dibacakan oleh Gaby. Kepada Gaby, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu yang di bagian closing. Bagian yang kedua adalah equipment inventory. Equipment inventory adalah sebuah kegiatan untuk melakukan perhitungan, pengawasan, hingga pencegahan atas hal-hal yang terjadi pada stok gudang. Tujuan dari hal ini sebenarnya sangat sederhana, yakni memastikan semua stok selalu dalam kondisi prima, sehingga tidak ada yang terbuang sia-sia. Yang ketiga adalah resetup. Bangkit resetup merupakan tahap akhir yang mengatur ulang kesepakatan antara kedua belah pihak, dan dari kesepakatan tersebut nantinya bisa diketahui pihak-pihak mana saja yang sudah terlibat dalam mengurus event. Bangkit resetup ini sangat bergantung dengan beberapa hal seperti jumlah tamu, jenis kegiatan, tempat pelaksanaan, jenis meja dan peralatan makan yang digunakan, jenis menu yang dihidangkan, jenis pelayanan, dan permintaan khusus dari pihak tamu. Yang terakhir adalah storing. Storing ini adalah proses penyimpanan semua peralatan yang digunakan saat event berjalan. Peralatan yang disimpan tersebut antara lain seperti linen, chinaware, cutlery, glassware, dan miscellaneous. Baiklah, saya rasa sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Gaby dan teman-teman yang telah membacakan materi untuk presentasi pada hari ini. Baik, saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih untuk perhatian Ibu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.